kami dari kelompok 10. Di sini ada saya, Imal Limatu Syadia dengan NIM 16424453. Saya Davita Holiska dengan NIM 16424438. Saya Ainur Rahmadani dengan NIM 16424265. Saya Dena Evana Palumbi dengan NIM 16424272. Saya Tiara Dipawajawati dengan NIM 16424480. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum, yaitu berupa membuat perhitungan statik volume minyak di tangki tegak menggunakan GOV dengan koreksi CTSH. Latar belakang kami memilih topik ini dikarenakan tangki merupakan tempat penyimpanan produk atau bahan mentah di industri petrokimia dan perminyakan. Dalam pengisian tangki diperlukan perhitungan volume tangki minyak dengan metode statik api MPMS yang merupakan perhitungan yang memperhatikan suhu, air bebas, dan koreksi volume untuk mendapatkan GOV atau Gross Observed Volume. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk membantu para engineer agar dalam perhitungannya lebih akurat dan juga efisien. Dekomposisi masalah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dekomposisi masalah dalam pemrograman, yaitu proses pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Pada dekomposisi masalah dalam pemrograman kita terdapat tiga bagian, yaitu input, proses, dan output. Dalam input ada diameter tangki. Penggunaan akan diarahkan oleh program untuk memasukkan diameter tangki dalam satuan meter. Yang kedua, tinggi minyak. Pengguna akan diarahkan oleh program untuk memasukkan tinggi minyak yang terdapat dalam tangki dalam satuan meter. Yang ketiga, tinggi air di dasar tangki. Program akan mengarahkan pengguna untuk memasukkan tinggi air di dasar tangki dalam satuan meter. Yang keempat, koefisien ekspansi termal tangki. Pengguna akan diarahkan oleh program untuk memasukkan nilai koefisien ekspansi termal tangki. Dan yang terakhir yaitu suhu rata-rata tangki. Di sini pengguna akan diarahkan oleh program untuk memasukkan suhu rata-rata tangki dalam derajat Celcius. Dan yang kedua, proses. Proses pada pemrograman ini terdiri dari perhitungan VOM, perhitungan VMA, perhitungan tanpa koreksi, perhitungan CTSH, perhitungan GOV terkoreksi. Gitu. Nah, untuk outputnya yaitu volume minyak, lalu yang kedua volume air dan sedimen, yang ketiga GOV tanpa koreksi dan GOV koreksi. Untuk satuannya karena ini berupa volume jadi meter kubik. Oh my god! Wow! Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa sih? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan dalam situasi atau data yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, beberapa pola yang dapat dikenali adalah satu, rumus volume. Menggunakan rumus yang sama untuk menghitung volume silinder. V sama dengan PR kuadrat kali H, baik untuk minyak maupun air. Konteks yang kedua, koreksi temperatur. Koreksi temperatur menggunakan rumus matematis yang konsisten dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil koefisien ekspansi dan perubahan suhu. Abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya mempertahankan informasi yang relevan. Dalam kode ini, detail perhitungan volume silinder disembunyikan dalam fungsi hitung volume silinder. Pengguna cukup memanggil fungsi tersebut tanpa harus mengetahui cara kerja rumus di dalamnya. Kemudian, ada pun koreksi CTSH yang juga disederhanakan dengan memberikan fungsi yang mengambil parameter yang relevan dan mengembalikan hasil sehingga pengguna tidak perlu memahami rumus matematis secara mendalam. Perhitungan statik kuantitas minyak di tangki tegak melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan akurasi dan keselamatan. Oke, pertama
untuk menginput yaitu menginput diameter tangki karena akan digunakan untuk menghitung radius. Radius dia itu menggunakan rumus diameter dibagi 2. Nah, radius itu nantinya akan menjadi dasar dalam perhitungan tangki. Lalu menginput tinggi minyak di dalam tangki. Nah, tinggi minyak akan digunakan dalam perhitungan volume di dalam tangki. Selanjutnya, menginput tinggi air di dasar tangki. Perhitungan volume minyak bersih dapat dilakukan dengan operasi pengurangan, yaitu tinggi minyak dikurangi tinggi air. Lalu, menginput koefisien ekspansi termal tangki. Koefisien berfungsi untuk mengukur faktor koreksi temperatur yang akan memperhitungkan perubahan volume yang disebabkan oleh variasi suhu tangki. Lalu, menginput suhu rata-rata tangki. Nah, suhu memiliki peran yang sangat penting karena dalam program menghitung faktor koreksi berdasarkan selisih suhu tangki dengan suhu standar yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 15,6 derajat Celcius. Selisih suhu akan dihitung menggunakan rumus suhu tangki dikurangi 15,6 derajat. Oke guys, untuk output dari program kita yaitu berupa output tentang hasil perhitungan, yaitu volume minyak terukur atau VOM dalam meter kubik, kemudian volume air sedimen atau VWA dalam meter kubik, kemudian gross observed volume atau GOV tanpa koreksi, kemudian faktor koreksi temperatur atau CTSH, kemudian gross observed volume GOV yang terkoreksi. Nah, di mana hasil akhirnya berupa volume akurat minyak yang terukur, yaitu GOV terkoreksi. Guys, kalian lagi ngapain nih? Kita lagi buat program terkait kalkulator gross observed volume atau GOV dengan faktor koreksi temperatur CTSH. Wah, kayaknya menarik tuh. Yuk kita lihat. Ayo. Untuk menghitung volume dalam tangki tegak, kita menggunakan kalkulator Gross Observed Volume atau GOV dengan koreksi temperatur CTSH. Nah, di sini pada programnya kita menggunakan aturan pengulangan atau looping berupa while dan if. Ketika kita menjalankan program, kita akan diminta untuk menginput diameter tangki dalam satuan meter, menginput tinggi minyak dalam tangki, menginput tinggi air di dasar tangki, menginput koefisien ekspansi termal, dan menginput suhu. Nah, hasil output atau hasil dari program berupa gross observed volume, GOV tanpa koreksi, dan juga gross observed volume atau GOV terkoreksi. Jadi ketika program dijalankan, tentunya kita akan menghasilkan volume minyak di dalam tangki tegak tersebut. Sekian pemaparan video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa. Bye bye.